Rasulillah amma ba'da. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Politik Program Studi Akidah dan Filsafat Islam UIN Salatiga, yaitu beliau Ibu Yasirli Amrona Rosyada MPI. Dan tak lupa kepada seluruh mahasiswa maupun mahasiswi UIN Salatiga, khususnya kepada program studi Akidah dan Filsafat Islam. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi filsafat politik Islam awal, yaitu pemikiran Ibnu Abi Rabi sebagai tugas UAS semester saat ini. Langsung saja saya akan memaparkan mengenai politik dan tata negara, yaitu adalah salah satu ilmu yang dimana telah diajarkan sejak masa Islam awal, yaitu pada masa Rasulullah SAW, berlanjut kepada masa Khulafaur Rasyidin, yang berlanjut lagi sampai saat ini. Yaitu di dalam politik atau sistem tata negara ini terdapat seseorang filsuf, yang dimana filsuf tersebut beragama Islam, yaitu beliau memiliki karya yang di dalamnya berisi filsafat politik, yaitu yang ditulis oleh seseorang Islam yang memiliki judul Sulukul Malik fi Tadbiril Mamalik, yang artinya adalah perilaku raja dalam pengelolaan suatu kerajaan. Karya tersebut ditulis oleh Syihabuddin Ahmad bin Abi Rabi, yang dimana beliau wafat pada tahun 272 atau tahun 885 Masehi. Beliau adalah seorang filsuf yang hidup pada masa Khalifah ke-8 dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa Khalifah Mu'tasim, yang dimana Khalifah Mu'tasim tersebut adalah putra dari Harun al-Rasyid. Di dalam kitab Sulukul Malik fi Tadbiril Mamalik ini membahas mengenai politik, kemasyarakatan, filsafat, ilmu, alam, musik, dan juga olahraga. Kitab ini terdiri dari 4 pasal, yaitu pertama Muqaddimah, yang kedua adalah prinsip etika, yang ketiga adalah macam-macam buku rasional dan perilaku rasional, serta regulasinya, dan yang terakhir adalah bagian-bagian dari prinsip politik. Jadi setiap pasal tersebut berisi beberapa bab pemikiran yang sudah disusun secara teliti, yaitu adalah beberapa bagian yang sangat penting intinya, yang sangat rinci. Jadi kitab ini dicetak pada tahun 1286 Masehi di Kairo, Mesir. Lanjut kepada pemikiran filsafat politik menurut Ibnu Abi Rabi. Saya akan memulai dari pemikiran Ibnu Abi Rabi tentang teori pembentukan negara, bentuk pemerintahan, syarat pendidikan negara, dan juga pilar-pilar negara. Untuk yang pertama adalah teori pembentukan negara. Ibnu Abi Rabi memiliki pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Maksudnya manusia itu membutuhkan bantuan orang lain dalam menghidupi kebutuhannya sendiri. Melalui kecenderungan inilah manusia akan berkumpul menjadi satu untuk saling membutuhkan. Dari perkumpulan tersebut akan menjadi suatu negara atau satu kesatuan. Dari saling ketergantungan inilah yang menyebabkan suatu negara itu bisa terbentuk. Itu menurut pemikiran beliau. Lanjut, yaitu adalah pembentukan negara. Jadi menurut beliau ada 5 poin penting yang harus dimiliki oleh suatu negara. Yang pertama adalah kebutuhan pangan, yaitu kebutuhan makan dari setiap warga negara tersebut. Yang kedua adalah kebutuhan sandang, yang berupa pakaian, entah pakaian untuk ibadah atau yang lainnya. Yang ketiga adalah kebutuhan tempat tinggal, yang dimana setiap warga negara harus memiliki yang namanya tempat tinggal. Yang keempat adalah sistem reproduksi atau kebutuhan reproduksi. Jadi melalui kebutuhan reproduksi inilah eksistensi manusia di suatu negara akan terjaga. Yang terakhir adalah kebutuhan pelayanan kesehatan. Dengan adanya kebutuhan pelayanan kesehatan, semua manusia atau warga negara dalam suatu negara akan terjamin sistem kesehatannya. Yang selanjutnya adalah pilar-pilar negara. Menurut pemikiran beliau ada 4 macam
pilar negara. Yang pertama adalah raja atau pemimpin, yang dimana raja tersebut harus memiliki 6 hal dalam pemikiran beliau. Yang pertama adalah paternalistik atau nasab yang mulia. Yang kedua adalah ambisi besar. Yang ketiga adalah pandangan yang tepat diperoleh dari pembelajaran ataupun penelitian. Yang keempat adalah ketahanan dalam menghadapi suatu kesulitan. Yang kelima, harta yang berlimpah. Yang keenam, harus memiliki pembantu-pembantu yang dapat dipercaya. Masuk yang kedua, yaitu adalah rakyat. Jadi yang dimaksud dengan rakyat itu adalah seorang yang menghuni kota tersebut atau negara tersebut. Menurut beliau, rakyat itu bisa terdiri dari yang pertama para zahid, yang kedua ulama, yang ketiga bangsawan, yang keempat hukama, yang kelima tentara, yang keenam pelaku pasar, dan yang terakhir adalah penduduk kota. Itu menurut beliau rakyat itu terdiri dari siapa-siapa aja. Masuk pilar yang ketiga, yaitu adalah adil, yang dimana sifat adil ini adalah hukum yang murni yang berasal dari Allah dan wajib dijadikan sebagai pilar dalam sebuah negara. Yang keempat adalah organisasi. Jadi gunanya organisasi dalam suatu negara menurut beliau adalah membantu jalannya roda pemerintahan atau roda kepemimpinan yang dijalankan oleh suatu pemimpin dalam suatu negara. Yang terakhir adalah syarat pendidikan negara. Jadi syarat pendidikan negara menurut beliau ada beberapa poin. Salah satunya adalah tersedia air tawar yang cukup, memungkinkan untuk mendatangkan bantuan, lokasi yang strategis dan memiliki udara yang bersih, ada tempat pengembalaan dan juga tempat untuk kayu bakar, terjaminnya tempat tinggal untuk melindungi dari hal-hal yang menakutkan. Yang terakhir adalah memungkinkan untuk mengontrol dari komponen negara tersebut. Demikian materi-materi yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon minta maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya sudah mohon maaf.